Yang terhormat Pak Menteri Perdagangan beserta Wakil Menteri Perdagangan, Direktur RNI, Direktur Bulog, dan Direktur PTPN. Saya akan mulai dari PTPN, Pak. Dan mohon izin saya minta waktu sedikit. Yang pertama, selamat, PTPN sudah punya 3 subholding, PAMCO dan Supporting Co. Ini tambahan untuk melengkapi Sugar Co yang sudah ada sejak 2021. Nah, tentu harapannya adalah PTPN bisa mewujudkan visi dan misinya. Saya juga mengapresiasi Pak kinerja keuangan Bapak di dalam beberapa tahun terakhir, terutama dari sisi profitabilitasnya. Tahun 2022 mencatat laba bersih konsolidasi sebesar 6 triliun. Angka ini angka yang cukup besar, tumbuh 29,7% dari sebelumnya hanya di 4,64 triliun. Sementara kita ingat 2020 PTPN masih membukukan kerugian. Prognosa 2023 seperti apa Pak? Belum ada datanya, tetapi harapannya adalah walaupun harga CPO sudah turun, harapannya adalah kinerjanya tetap membaik. Nah, mengenai paparan Bapak, tadi dikatakan bahwa 2027 produksi minyak goreng akan meningkat 4 kali lipat dari 460.000 ton di 2021 menjadi 1,8 juta ton di 2027. Berarti meningkat 4 kali lipat, berarti dibutuhkan sawit yang juga meningkat 4 kali lipat. Angka ini sangat signifikan, mohon dielaborasi Pak, bagaimana cara mencapainya? Apakah Bapak akan melakukan penambahan lahan? Apakah Bapak akan akuisisi lahan baru? Apakah akan replanting atau langkah-langkah lainnya? Karena kita tahu TBS perlu waktu 6-7 tahun, berarti paling tidak ini sudah dilakukan 4 tahun, 5 tahun ke belakang agar angka ini menjadi realistis. Pak Ari, rapat dari ini lebih pada soal kesetiaan dan stabilisasi harga pangan. Oke, terima kasih. Kemudian kalau mengenai gula Pak, PAMCO, ya ini targetnya mulia sekali Pak. Ya Bapak, harapannya adalah mencapai swasembada 2028 dan swasembada industri di 2030. Ya, apakah ini realistis, Pak? Ya, karena kita lihat bahwa sejak 1973 kita sudah impor gula. Ya, ini mohon untuk diperhatikan. Juga mengenai pabrik gula yang akan direvitalisasi. Saya melihat tidak ada nama PG Pangkah, Pak. Ya, ini mohon diperhatikan, Pak, karena beberapa kali di rapat sebelumnya Bapak berjanji bahwa PG Pangkah akan direvitalisasi. Faktanya adalah mesinnya diambil, bahkan karyawannya dipaksa mutasi. Yang tidak mau mutasi dipaksa untuk mengundurkan diri. Saya akan memperjuangkan hal ini, Pak, karena ini menjadi kebanggaan dari dapil saya. Untuk ID Food, Pak. Kita tahu Q1 harganya meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, gula konsumsi naik 20%, minyak curah 3%, daging ayam ras 7-11%, telur 2-10%, dan beras kita tahu kenaikannya luar biasa. Nah, apakah gerakan pasar murah di 100 titik yang Bapak laksanakan akan yakin cukup berpengaruh untuk penurunan harga, paling tidak untuk stabilisasi harga. Kemudian untuk penugasan gula kristal putih, bawang putih dan daging sapi, itu bagaimana konsep pendanaannya? Apakah RNI mendanai lebih dahulu kemudian klaim ke pemerintah? Kalau ini dilakukan, apakah tidak mengganggu cash flow dari perusahaan? Dan apakah gerakan pasar murah ini tidak bisa dikoordinasikan dengan kami yang ada di Komisi 6? Untuk Bulog,
ini ada data yang bertentangan dengan data yang disampaikan oleh rekan-rekan Bapak. Karena Bapak ngomong surveinya bahwa harga beras sudah turun. Ini pada tanggal berapa? Karena faktanya di lapangan harga beras masih tinggi dan bahkan Menteri Perdagangan yang duduk di samping kanan Bapak mengatakan data per 8 Maret juga masih terjadi kenaikan. Sehingga yang benar seperti apa, Pak? Nah, untuk Pak Menteri Perdagangan, kita lihat Pak dalam grafik inflasi 5 tahun terakhir Pak, bisa dilihat bahwa menjelang Lebaran memang terjadi lonjakan inflasi. Ada periode-periode tidak terjadi inflasi secara drastis. Tahun lalu di ruangan ini Pak, saya duduk di sebelah sana, saya mengapresiasi Mendak. Karena praktis untuk tahun lalu tidak terjadi lonjakan inflasi menjelang Ramadan. Nah tetapi kita tahu untuk tahun ini suasananya berbeda. Maka apa langkah strategis yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan agar mampu meredam lonjakan harga yang sangat terasa ini? Kemudian mohon klarifikasi juga Pak, tadi pernyataan Bapak mengatakan bahwa kenaikan harga beras melulu karena El Nino. Kalau memang ini benar, buktinya banyak negara lain yang masih punya kemampuan untuk ekspor. Berarti pernyataan bahwa ini melulu karena El Nino bisa dipertanyakan. Kita juga harus akui bahwa bansos yang dilakukan besar-besaran di dalam waktu menjelang pemilu ini juga menurunkan kemampuan pemerintah untuk melakukan operasi pasar ketika terjadi kenaikan harga. Data dari Bappenas menunjukkan bahwa posisi stok di awal Januari adalah 7,04 juta ton. Sehingga sebenarnya dengan tingkat kebutuhan kira-kira sekitar 2,5 sampai 3 juta ton untuk Januari dan Februari, sehingga sebenarnya pada awal tahun tidak dibutuhkan impor dalam jumlah besar. Mohon konfirmasinya dan klarifikasinya mengenai hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelah kanan Pak Supardi belum ada. Pak Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Menteri Perdagangan, Pak Wamendak, Direktur RNI, Pak Sekjen juga, Sekjen Mendak, satu bangsa satu tanah air sama saya, Dirut RNI, kemudian Pak Dirut Bulog sama Pak Dirut PTPN 3 dan semua jajaran yang saya hormati. Pertama saya bicara produknya ya, soal beras Pak. Ini kan datanya memang kita nggak punya acuan yang valid ya, nggak punya single data. Malah yang sering di media muncul itu perbedaan pendapat antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Tapi oke lah, kita sepakati bahwa sekarang musim tanam bergeser, ada El Nino dan sebagainya, sehingga memang terjadi kelangkaan. Tapi kan impor kita sudah sangat besar Pak, jauh lebih besar dari impor-impor tahun-tahun sebelumnya, bahkan juga menjelang pemilu 2019. Saya memang lihat, cermati gitu ya, setiap menjelang pemilu itu impor beras itu tinggi Pak, tapi yang sekarang nih yang tertinggi gitu loh. Nah cuman yang menjadi masalah adalah ketika sudah impor tinggi, walaupun tadi oke lah ada musim tanam bergeser dan sebagainya, itu timbul kelangkaan dan juga dengan harganya juga sangat mahal. Ini real Pak, ya real, karena kita juga turun ke lapangan. Ya, tentu ini menjadi pertanyaan buat kita. Yang pertama ya memang ini yang menjadi pertanyaan Pak, banyak pihak Pak, mungkin mohon dijawab. Mestinya kita Pak memiliki manajemen bansos yang bagus ya, perencanaan yang bagus gitu ya. Siapa, jumlah berapa tuh datanya valid. Jangan sampai juga seperti kemarin ada bansos tapi keluhan Kemensosnya nggak dilibatkan, dan itu kan juga rame di media gitu loh. Ini
berapa sih sungguhnya yang digunakan untuk itu gitu ya, berapa yang diimpor, berapa yang untuk memenuhi kebutuhan rutin, berapa yang digunakan untuk bansos dan sebagainya. Sehingga kita nggak jadi bertanya-tanya, ini pemerintah punya kendali nggak sih terhadap produk-produk yang terkait dengan kebutuhan pokok ya. Seharusnya kan memang pemerintah memiliki kendali, sementara data yang ada ya, kalau nggak salah Pak, pemerintah hanya mampu menyerap gabah produksi petani itu 20% berbanding dengan swasta yang 80%. Ya otomatis ketika dengan kondisi seperti ini kita nggak punya kendali gitu ya. Tata niaga lebih dikelola, lebih dipegang oleh swasta. Mungkin stoknya itu ada, barangnya ada, tapi di mana? Siapa yang menguasai gitu loh. Barang langka, ya harga mahal, tapi juga tidak dinikmati oleh petani kita. Jadi mestinya ini Bulog atau siapa, saya melihat pemerintah itu harus mampu menyerap produksi gabah petani sebanyak mungkin. Ya, jangan seperempatnya yang diserap oleh swasta, sehingga kita menguasai tata kelolanya, tata niaganya, produksinya, jalur distribusinya. Kita bisa mengendalikan itu. Itu yang yang pertama. Kemudian yang kedua, soal gula ini saya juga kasih apresiasi Pak, tapi dari sisi ini sudah sering saya sampaikan, tapi dari sisi PTPN-nya sebagai BUMN memang berkali-kali saya nggak bosan-bosannya kepada pemerintah, kepada Menteri BUMN, juga kepada Kementerian Perdagangan sekarang hadir Pak. Seharusnya untuk impor gula itu, impor gula rafinasi itu BUMN itu harus benar-benar dilibatkan dan dikasih jatah. Ya 10% atau 20%. Masalah mampu nggak mampu itu kan soal bagaimana keberpihakan kita. Semuanya bisa dipersiapkan gitu ya, infrastrukturnya, sehingga itu menjadi bagian dari keuntungan BUMN. Yang terjadi sering selama ini kesiapan PTPN ini untuk membeli gula petani ya tidak kadang-kadang tidak mampu bersaing dengan swasta. Nah itu juga masalah tersendiri, karena swasta ada banyak untungnya dari impor gula rafinasi itu. Itu memang ini lebih terkait kepada tadi PTPN sebagai BUMN yang mestinya juga meraih keuntungan, dan ujung-ujungnya juga nanti bisa menjadi punya kendali lebih besar terhadap bahan kebutuhan pokok ini dibanding dengan swasta. Kemudian yang terakhir, sisipan Pak Pimpinan, mohon maaf kepada khusus Pak Mendak ini, karena ini rame, saya juga sering ditanya media Pak masalah TikTok Shop ini loh Pak. Ini sampai kapan kebijakan tentang TikTok Shop? Saya yakin Bapak juga mengikuti perkembangan, apalagi Pak Menkop UKM juga sangat mengkritisi masalah ini. Kapan nih benar-benar akan ada pemisahan antara TikTok Shop ya dengan TikTok ya, antara social commerce dan jangan sampai ini media sosial dijadikan sebagai sarana untuk dagang. Kalau mau dagang ya harus lewat e-commerce, ya, karena ini kaitannya dengan soal keberpihakan kita kepada para UMKM produsen. Ya memang ke social commerce buat dagang banyak juga yang ngambil untung dari sana, khususnya para influencer gitu ya. Tapi ini keberpihakan kita kepada para UMKM yang produsen Pak. Ya, kemudian yang kedua juga soal pelindungan data. Saya kira ini sangat penting. Saya nggak akan panjang-panjang, tapi saya yakin Bapak semua sudah tahu masalah ini. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah punya kebijakan yang ini, kebijakan itu akan menguntungkan rakyat kita secara umum. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.